Hari ini adalah hari yang biasa-biasa saja di desa kecil tempat saya tinggal. Cuaca cerah, langit biru, dan semburat angin sepoi-sepoi menyapa wajah. Namun, bagi saya, hari Senin adalah hari yang paling ditunggu-tunggu. Itu adalah hari di mana saya, seorang supir travel lokal, mengantarkan para asisten rumah tangga dari desa ke Jakarta. Sebagai supir travel, saya telah melalui berbagai perjalanan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ada satu hal yang selalu membuat saya merasa tidak nyaman. Perasaan aneh yang muncul ketika malam tiba. Saya selalu merasa ada sesuatu yang mengintip dari kegelapan, mengawasi setiap gerakan saya. Tetapi saya mencoba untuk tidak memikirkannya lebih jauh dan terus fokus pada pekerjaan saya. Pagi itu, sebelum matahari terbit, saya sudah siap untuk menjemput para penumpang saya. Mereka, para asisten rumah tangga dari desa-desa sekitar, telah menunggu dengan sabar di depan kantor travel. Mereka tampak letih, tetapi juga antusias untuk memulai perjalanan mereka ke ibu kota. Selamat pagi, Bu Siti. Selamat pagi, Mbak Ani. Sapa saya ramah kepada dua penumpang tetap saya. Mereka tersenyum lebar, seolah lega bahwa saya yang akan mengantarkan mereka ke Jakarta lagi. Kami segera memulai perjalanan. Mobil travel melaju perlahan meninggalkan desa menuju jalan tol yang menghubungkan kami dengan Jakarta. Saat matahari mulai terbit dan sinar mentari menyinari jalan, suasana perjalanan terasa hangat dan menyenangkan. Para penumpang bercerita satu sama lain tentang rencana mereka di Jakarta. Sementara saya hanya fokus pada mengemudi dengan hati-hati. Namun, semakin lama perjalanan berlangsung, semakin gelap dan sunyi jalanan di sekitar kami. Kami berhenti sejenak di rest area untuk istirahat dan makan siang. Saat itu, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suasana terasa tegang dan hening, seolah ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang. Tetapi saya cepat-cepat mengusir pikiran itu dan mengajak para penumpang untuk melanjutkan perjalanan. Ketika malam mulai turun, saya merasa ketegangan semakin meningkat. Jalan tol yang gelap terasa semakin menakutkan, dan suara angin yang melolong seperti seruling membuat bulu kuduk saya merinding. Para penumpang terlihat cemas, tetapi saya mencoba untuk memberikan mereka rasa aman dengan tetap mempertahankan sikap tenang. Tiba-tiba, mobil travel tiba-tiba berhenti secara mendadak. Saya mencoba menghidupkan kembali mesinnya, tetapi tidak ada yang berhasil. Lampu mobil mati, dan kami terdampar di tengah kegelapan malam. "Ada apa, Pak Supir?" tanya Bu Siti dengan suara gemetar. "Saya tidak yakin, Bu. Sepertinya ada masalah dengan mesin," jawab saya, mencoba menahan kecemasan. Kami berusaha menelpon bengkel terdekat untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada sinyal. Kami terjebak di tengah jalan tol yang sunyi tanpa bisa berbuat apa-apa. Saat itulah, suara aneh mulai terdengar di sekitar kami. Suara desiran langkah di atas aspal, suara bisikan yang samar, dan sesekali suara tawa yang menyeramkan. Tidak mungkin, bukan?" bisik Mbak Ani dengan suara gemetar. Saya tidak punya jawaban, hanya ada ketakutan dan kebingungan di dalam hati saya. Saya merasa seperti ada sesuatu yang tidak terlihat mengintai kami di kegelapan malam itu. Kami duduk di dalam mobil dengan tegang, menunggu pertolongan yang belum pasti datang. Waktu terasa berjalan sangat lambat, dan setiap detik terasa seperti berabad-abad. Suasana semakin mencekam ketika suara-suara aneh semakin intens terdengar di sekeliling kami. Tiba-tiba, sebuah cahaya samar-samar muncul di kejauhan. Saya segera menyalakan lampu senter dan keluar dari mobil untuk menyelidiki. Apa yang saya temukan membuat bulu kuduk saya merinding. Di tengah kegelapan malam, terdapat sosok bayangan hitam yang berdiri di pinggir jalan. Sosok itu terlihat kabur, tetapi saya bisa merasakan kehadirannya dengan jelas. Saya memanggil namai sosok itu, tetapi tidak ada jawaban. Hanya kesunyian malam yang menjawab. Ketegangan mencapai puncaknya ketika sosok itu tiba-tiba menghilang di tengah kegelapan. Suasana semakin menakutkan,
dan para penumpang pun mulai panik. Tolong kita cepat-cepat pergi dari sini, Pak Supir," seru Bu Siti dengan suara gemetar. Saya segera mengajak para penumpang untuk kembali ke dalam mobil. Tanpa ragu, saya mencoba kembali menyalakan mesin mobil. Dan kali ini, dengan kelegaan yang besar, mesin mobil itu hidup kembali. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, kami segera melaju meninggalkan tempat itu. Namun, ketakutan masih terasa di udara, dan suara-suara aneh masih terdengar di kejauhan. Kami akhirnya tiba di Jakarta dengan selamat. Para penumpang turun dengan rasa syukur, dan saya merasa lega bahwa kami berhasil melewati malam yang menakutkan itu. Namun, kejadian itu tetap menghantui pikiran saya. Apa sebenarnya yang terjadi di tengah kegelapan malam di jalan tol itu? Apakah itu hanya imajinasi saya yang berlebihan, atau memang ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Saya tidak pernah menemukan jawabannya, tetapi satu hal yang pasti, perjalanan itu akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan bagiku. Dan saya bersyukur bahwa kami semua selamat dari perjalanan terkutuk dari desa ke Jakarta. Aku masih terguncang oleh peristiwa mengerikan yang kualami beberapa bulan yang lalu. Seorang supir travel seperti aku, yang biasanya hanya mengantar penumpang dari desa ke kota besar seperti Jakarta, tidak pernah membayangkan bahwa aku akan terperangkap dalam suatu kisah horor yang tak terlupakan. Biarkan aku menceritakan kisahku, agar kalian bisa mengerti betapa menyeramkannya perjalanan itu. Sebagai seorang supir travel, pekerjaanku adalah mengantar penumpang dari desa-desa ke kota besar seperti Jakarta. Sebagian besar penumpangku adalah para asisten rumah tangga yang bekerja di rumah-rumah orang kaya di Jakarta. Meskipun pekerjaanku sederhana, tapi itu adalah cara bagiku untuk menghidupi keluargaku. Suatu hari, ketika aku sedang menunggu penumpang di terminal bus desa, aku bertemu dengan seorang wanita yang tampaknya sangat tergesa-gesa. Dia meminta untuk diantar ke Jakarta secepat mungkin, karena dia adalah asisten rumah tangga di sebuah rumah besar di kota itu. Meskipun aku biasanya tidak menerima penumpang tambahan di tengah perjalanan, tapi entah mengapa, aku merasa terdorong untuk menyetujui permintaannya. Perjalanan kami dimulai dengan lancar, namun semakin malam semakin terasa aneh. Suasana gelap yang menyelimuti jalan desa terasa sangat mencekam, dan aku merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi kami dari kegelapan. Penumpangku, seorang wanita muda bernama Maya, juga terlihat gelisah, dan itu membuatku semakin khawatir. Selama perjalanan, kami mulai mendengar suara-suara aneh yang terdengar di luar mobil. Suara-suara itu seperti bisikan-bisikan yang datang dari hutan di sekitar kami. Maya tampak ketakutan, tapi aku mencoba untuk tetap tenang agar tidak membuatnya semakin panik. Kami terus melaju di malam yang gelap, melalui jalan-jalan yang sepi dan terlupakan. Aku merasa seperti kami terjebak dalam suatu labirin yang tak berujung, dan kegelapan di sekitar kami semakin menghimpit. Entah mengapa, rasanya seperti ada sesuatu yang menghalangi kami untuk mencapai Jakarta. Saat kami melewati hutan yang lebat, tiba-tiba mobilku mati total. Aku mencoba memeriksa mesinnya, tapi tidak ada yang tampak salah. Tiba-tiba, dari dalam hutan, muncul sosok yang tak terlihat. Maya dan aku menatapnya dengan ngeri, karena kami merasa bahwa itu adalah makhluk gaib yang menghalangi perjalanan kami. Makhluk itu memberikan peringatan kepada kami, agar segera berbalik dan kembali ke desa. Dia mengatakan bahwa kami berada di wilayah terlarang, di mana roh jahat bersemayam. Namun, Maya bersikeras untuk melanjutkan perjalanan, karena dia mengatakan bahwa dia tidak bisa melewatkan pekerjaannya di Jakarta. Meskipun aku merasa takut, aku merasa terikat untuk menyelesaikan perjalanan ini. Kami melanjutkan perjalanan kami, melewati jalan-jalan yang semakin gelap dan terpencil. Aku merasa seperti kami terus-menerus dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat, dan kehadiran Maya yang gelisah semakin membuat situasi semakin tegang. Ketika kami hampir mencapai Jakarta, sesuatu yang mengerikan terjadi.
Mobil kami tiba-tiba diserang oleh suatu kekuatan gaib yang membuat kami kehilangan kendali. Aku berusaha untuk mengendalikan mobil, tapi kekuatan itu terlalu kuat. Kami berputar-putar di jalan gelap, seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Akhirnya, mobil kami berhenti di tengah jalan yang gelap. Tiba-tiba, dari dalam hutan, muncul roh jahat yang memancarkan aura kegelapan yang mengerikan. Kami berdua menatapnya dengan ketakutan yang tak terucapkan, karena kami tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan kami. Aku terbangun di sebuah rumah sakit, dengan tubuhku penuh dengan luka-luka. Maya juga ada di sana, tapi dia terlihat sangat lemah dan terpukul. Saat aku bertanya tentang apa yang terjadi, aku diberitahu bahwa kami ditemukan tergeletak di jalan oleh seorang pengemudi lain yang lewat di malam itu. Meskipun aku selamat dari peristiwa mengerikan itu, tapi pengalaman itu meninggalkan bekas yang dalam di dalam diriku. Aku tidak bisa melupakan suara-suara aneh dan makhluk gaib yang kami temui di malam itu. Dan sejak saat itu, aku bersumpah untuk tidak pernah lagi melakukan perjalanan di malam hari. Terutama di daerah yang gelap dan terpencil. Karena siapa tahu, apa yang mungkin mengintai di balik bayang-bayang kegelapan. Saya telah menjadi supir travel selama bertahun-tahun di desa kecil tempat saya tinggal. Tugas utama saya adalah mengantarkan para asisten rumah tangga dari desa ke Jakarta, tempat mereka bekerja untuk keluarga-keluarga kaya di ibu kota. Biasanya, perjalanan ini berlangsung tanpa masalah, tetapi ada satu perjalanan yang saya tidak akan pernah lupakan. Pagi itu, saya bersiap-siap seperti biasa. Mobil travel saya telah dicek dan disiapkan untuk perjalanan. Para penumpang, sebagian besar wanita muda dari desa-desa sekitar, sudah menunggu dengan sabar di depan kantor travel. Mereka membawa koper kecil dan tas serbaguna, siap untuk meninggalkan desa untuk beberapa minggu ke depan. Selamat pagi, Pak Rudi, sapa Bu Yanti, salah satu penumpang tetap saya, dengan senyum ramahnya. Selamat pagi, Bu Yanti. Kalian siap untuk perjalanan? Tanyaku sambil membuka pintu mobil untuk mereka. Mereka mengangguk dan segera memasuki mobil, duduk di bangku-bangku yang telah disiapkan. Saya memeriksa satu persatu untuk memastikan semua penumpang sudah nyaman sebelum memulai perjalanan kami. Perjalanan dimulai dengan cuaca yang cerah dan semangat yang tinggi. Para penumpang saling bercerita tentang rencana mereka di Jakarta, sementara saya fokus pada mengemudi dengan hati-hati. Namun, seiring berjalannya waktu, cuaca berubah menjadi mendung dan angin berhembus kencang. Kami berhenti sejenak di sebuah warung di pinggir jalan untuk istirahat dan makan siang. Namun, suasana menjadi tegang ketika seorang wanita tua yang menjaga warung itu memberi saya pandangan yang aneh. Hati-hati di perjalanan, Pak Supir. Jangan terlalu lama di jalan, katanya dengan suara serak. Saya tersenyum tipis, merasa agak terganggu dengan peringatannya. Tapi saya cepat-cepat mengabaikannya dan mengajak para penumpang untuk melanjutkan perjalanan setelah makan siang. Ketika matahari mulai terbenam, perasaan tidak enak mulai menyelinap ke dalam hati saya. Jalan-jalan yang gelap dan sunyi membuat saya merasa tidak nyaman, dan saya bisa merasakan bahwa para penumpang juga merasa demikian. Suasana di dalam mobil menjadi semakin tegang, dan suara-suara aneh mulai terdengar di kejauhan. Ada apa, Pak Rudi? Mengapa kita berhenti? Tanya Bu Yanti dengan suara cemas. Saya tidak yakin, Bu Yanti. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres, jawabku, mencoba menahan kecemasan. Saya keluar dari mobil untuk memeriksa mesinnya, tetapi tidak menemukan masalah apapun. Namun, ketika saya berbalik untuk kembali ke dalam mobil, saya melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk saya merinding. Di tengah kegelapan malam, ada sosok bayangan yang berdiri di pinggir jalan. Sosok itu terlihat kabur, tetapi saya bisa merasakan kehadirannya dengan jelas. Saya mencoba memanggilnya, tetapi tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang melolong di telinga saya. Kami mencoba untuk melanjutkan perjalanan,
tetapi mobil tiba-tiba mati lagi. Suasana semakin tegang, dan saya merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di kegelapan malam itu. Para penumpang mulai panik, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Tidak mungkin, bisik saya pada diri sendiri. Tiba-tiba, sebuah cahaya samar-samar muncul di kejauhan. Saya segera menyalakan lampu senter dan keluar dari mobil untuk menyelidiki. Apa yang saya temukan membuat saya terdiam. Di tengah kegelapan malam, terdapat sosok bayangan yang berdiri di tengah jalan. Sosok itu terlihat seperti wanita muda dengan gaun putih yang kusut. Dia tidak bergerak, hanya berdiri di tempat dengan tatapan kosong yang menyeramkan. Saya memanggil namai sosok itu, tetapi tidak ada jawaban. Hanya keheningan malam yang menjawab. Kami duduk di dalam mobil dengan tegang, menunggu pertolongan yang belum pasti datang. Waktu terasa berjalan sangat lambat, dan setiap detik terasa seperti berabad-abad. Suasana semakin mencekam ketika suara-suara aneh semakin intens terdengar di sekeliling kami. Tiba-tiba, mobil kami kembali hidup dengan sendirinya. Tanpa ragu, saya segera mengemudikan mobil tersebut menjauh dari tempat itu. Tetapi ketakutan masih terasa di udara, dan suara-suara aneh masih terdengar di kejauhan. Kami akhirnya tiba di Jakarta dengan selamat. Para penumpang turun dengan rasa syukur, dan saya merasa lega bahwa kami berhasil melewati malam yang menakutkan itu. Aku duduk di kursi supir, memandangi jalan yang panjang dan gelap di depanku. Sebagai seorang supir travel yang mengantar para asisten rumah tangga dari desa ke Jakarta, aku telah melalui banyak perjalanan yang melelahkan. Namun, tidak ada yang pernah seperti perjalanan yang aku alami pada malam itu. Biarkan aku membagikan ceritaku kepada kalian. Perjalanan dimulai pada pukul 2 pagi di terminal bus desa. Malam itu, angin bertiup dingin dan bulan tersembunyi di balik awan gelap. Penumpangku adalah beberapa wanita muda yang menjadi asisten rumah tangga di rumah-rumah kaya di Jakarta. Mereka terlihat lelah setelah seharian bekerja di desa. Para penumpangku tampak antusias dan gelisah. Beberapa dari mereka membawa tas besar berisi barang-barang pribadi mereka, sementara yang lain hanya duduk diam dengan pandangan kosong. Aku mencoba membuat mereka merasa nyaman dengan memutar musik lembut dan menawarkan permen. Kami meninggalkan desa dan memasuki jalan yang sepi di tengah kegelapan malam. Suasana di dalam mobil menjadi semakin tegang, dan aku merasa ada sesuatu yang aneh. Aku mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan bercerita tentang perjalanan yang pernah aku lakukan sebelumnya, tapi sepertinya hal itu tidak cukup untuk menghilangkan ketegangan di udara. Saat kami melaju di jalan yang semakin sepi, kami mulai mendengar suara-suara aneh di sekitar mobil. Suara-suara itu seperti bisikan yang tak terdengar jelas, dan membuat bulu kuduku merinding. Para penumpangku juga terlihat gelisah, dan beberapa dari mereka mulai berdoa dengan keras. Saat melintasi hutan yang gelap, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi kami. Aku menoleh ke kiri dan kanan, tapi tidak ada yang tampak di sekitar kami. Namun, aku bisa merasakan kehadiran yang tak terlihat, dan itu membuatku semakin gelisah. Tiba-tiba, GPS di mobilku mulai bermasalah. Aku mencoba memperbaikinya, tapi sepertinya tidak ada sinyal di daerah ini. Kami terjebak di tengah hutan yang gelap tanpa arah yang jelas. Para penumpangku mulai panik, dan aku merasa semakin tertekan. Ketika kami melaju di jalan yang semakin sepi, tiba-tiba ada mobil lain yang muncul di depan kami. Mobil itu tampak tua dan usang, dan pengemudinya tidak terlihat jelas karena lampu belakang mobilnya mati. Aku mencoba untuk menghindarinya, tapi mobil itu terus mengikuti kami. Kami terus melaju di jalan yang semakin gelap dan terpencil. Aku mencoba untuk tetap tenang, tapi setiap kali aku melihat ke belakang, mobil itu selalu ada di belakang kami. Aku merasa seperti kami terperangkap dalam suatu labirin yang tak berujung, dan kegelapan yang menyelimuti jalan semakin mencekam. Saat kami melintasi sebuah bendungan yang terpencil, tiba-tiba mobilku mogok.
Aku mencoba untuk memperbaikinya, tapi sepertinya tidak ada yang bisa aku lakukan. Saat itu, para penumpangku mulai panik, dan aku merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di dalam kegelapan. Ketika aku keluar dari mobil untuk memeriksa mesinnya, aku melihat sesosok bayangan yang berdiri di tengah jalan. Bayangan itu terlihat seperti sosok wanita yang mengenakan gaun putih, tapi wajahnya tidak terlihat jelas karena kegelapan. Aku merasa ngeri dan ingin segera melarikan diri. Ketika aku mencoba untuk kembali ke mobil, sesuatu menarikku ke arah hutan. Aku mencoba untuk melawan, tapi kekuatan itu terlalu kuat. Aku merasa seperti aku sedang diseret ke dalam kegelapan yang tak berujung, dan aku tahu bahwa aku harus segera melarikan diri. Aku terbangun di sebuah rumah sakit dengan tubuh yang lelah dan remuk. Para penumpangku juga ada di sana, tapi mereka terlihat sangat lemah dan terpukul. Aku tidak tahu apa yang terjadi selama aku tidak sadarkan diri. Tapi aku yakin bahwa kami telah melewati pengalaman yang sangat mengerikan. Dengan cerita ini, aku berharap bisa memberi peringatan kepada siapapun yang mendengarnya. Kegelapan bisa menyelimuti kita kapan saja, dan kadang-kadang kita harus siap untuk melawan demi kelangsungan hidup kita. Pagi itu, aku bangun dengan hati gembira karena akan melakukan perjalanan rutin ke Jakarta. Aku memeriksa mobil travelku, memastikan semuanya dalam keadaan baik, dan kemudian menuju kantor travel tempat para penumpang sudah menunggu. Mereka, para asisten rumah tangga dari desa-desa sekitar, telah siap dengan koper dan tas mereka, menunggu dengan sabar di depan kantor. Selamat pagi, Pak Ridwan, sapa Bu Sri, salah satu penumpang setiaku dengan senyum hangatnya. Selamat pagi, Bu Sri. Kalian semua siap untuk perjalanan? Tanyaku sambil membuka pintu mobil untuk mereka. Mereka mengangguk dengan antusias, siap untuk memulai perjalanan ke ibu kota. Aku melihat wajah-wajah mereka yang penuh harapan dan kerinduan akan kehidupan yang lebih baik di Jakarta. Namun, tak seorang pun dari mereka tahu apa yang sebenarnya menanti kami di perjalanan kali ini. Perjalanan dimulai dengan cuaca yang cerah, langit biru, dan semburat awan putih. Namun, seiring berjalannya waktu, awan mulai menutupi langit dan angin berhembus kencang. Aku merasa ada yang tidak beres, tapi aku mengabaikan perasaan itu. Menganggapnya sebagai ketakutan biasa di jalan. Kami berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan untuk istirahat dan makan siang. Namun, suasana menjadi tegang ketika seorang tua yang menjaga warung memberi aku pandangan aneh. Berhati-hatilah di perjalanan, Pak Ridwan. Jangan lama-lama di jalan, katanya dengan suara serak. Aku mengangguk hormat, tapi di dalam hati aku merasa agak terganggu dengan kata-katanya. Namun, aku cepat-cepat mengusir pikiran itu dan mempersilakan para penumpang untuk melanjutkan perjalanan setelah makan siang. Ketika matahari mulai terbenam, suasana di dalam mobil menjadi semakin tegang. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi aku tidak bisa mengidentifikasi apa itu. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan mendengarkan radio, tetapi suasana hati yang cemas tetap ada. Ketika malam mulai turun, jalan tol terasa semakin sepi dan gelap. Aku mencoba untuk tetap fokus pada mengemudi, tetapi setiap suara angin yang berdesir dan bayangan yang melintas di pinggir jalan membuatku semakin gelisah. Para penumpang juga terlihat cemas, dan suasana di dalam mobil semakin mencekam. Tiba-tiba, mobil tiba-tiba mati di tengah jalan. Aku mencoba menghidupkannya kembali, tetapi mesin mobil tetap diam. Lampu-lampu mati, dan kami terdampar di tengah kegelapan malam. Apa yang terjadi, Pak Ridwan? Tanya Bu Sri dengan suara gemetar. Aku tidak yakin, Bu Sri. Sepertinya ada masalah dengan mesin, jawabku, mencoba menahan kecemasan. Kami mencoba menelpon bengkel terdekat untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada sinyal. Kami terjebak di tengah jalan tol yang sepi tanpa bisa berbuat apa-apa. Saat itulah, suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar kami. Suara desiran langkah di atas aspal,
suara bisikan yang samar, dan sesekali suara tawa yang menyeramkan. Tidak mungkin, bukan?" bisik salah satu penumpang dengan suara gemetar. Aku tidak punya jawaban, hanya ada ketakutan dan kebingungan di dalam hatiku. Aku merasa seperti ada sesuatu yang tidak terlihat mengintai kami di kegelapan malam itu. Kami duduk di dalam mobil dengan tegang, menunggu pertolongan yang belum pasti datang. Waktu terasa berjalan sangat lambat, dan setiap detik terasa seperti berabad-abad. Suasana semakin mencekam ketika suara-suara aneh semakin intens terdengar di sekeliling kami. Tiba-tiba, sebuah cahaya samar-samar muncul di kejauhan. Aku segera menyalakan lampu senter dan keluar dari mobil untuk menyelidiki. Apa yang aku temukan membuat bulu kudukku merinding. Di tengah kegelapan malam, terdapat sosok bayangan yang berdiri di pinggir jalan. Sosok itu terlihat kabur, tetapi aku bisa merasakan kehadirannya dengan jelas. Aku memanggil nama sosok itu, tetapi tidak ada jawaban. Hanya keheningan malam yang menjawab. Tanpa perasaan yang jelas, aku memutuskan untuk kembali ke dalam mobil. Tiba-tiba, sebuah suara aneh terdengar dari belakang. Aku membalikkan badanku, dan apa yang aku lihat membuatku terdiam. Di jendela belakang, ada bayangan wanita muda dengan wajah pucat dan mata kosong yang menatapku dengan penuh kebencian. Aku mengerang ketakutan dan berusaha menjauh. Tetapi bayangan itu menghilang dengan cepat. Para penumpang terlihat ketakutan, dan suasana di dalam mobil semakin tegang. Aku berusaha menenangkan mereka, tapi kecemasan di dalam hatiku tidak bisa dihindari. Tiba-tiba, sebuah suara aneh terdengar dari luar mobil. Aku memutar kepala dan melihat sosok bayangan yang sama dengan sebelumnya berdiri di tengah jalan. Dia mengangkat tangan dan mengisyaratkan agar kami mengikuti dia. Tanpa pikir panjang, aku memutuskan untuk mengikuti sosok itu. Aku merasa seperti terhipnotis olehnya, dan aku tidak bisa mengabaikan panggilannya. Para penumpang terlihat ketakutan, tapi mereka juga mengikuti aku tanpa berkata apa-apa. Kami berjalan di sepanjang jalan tol yang gelap, mengikuti sosok bayangan itu ke arah yang tidak jelas. Suasana semakin menyeramkan, dan aku merasa seperti sedang masuk ke dalam dunia yang berbeda. Akhirnya, kami tiba di sebuah hutan yang gelap dan angker. Suasana di sana begitu mencekam, dan aku merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di balik pepohonan yang lebat. Aku mencoba untuk tetap tenang, tapi ketakutan di dalam hatiku semakin membesar. Tiba-tiba, sosok bayangan itu menghilang di tengah kegelapan hutan. Aku merasa seperti terbangun dari mimpi buruk, dan aku menyadari bahwa kami berada di tempat yang sangat berbahaya. Tanpa perasaan yang jelas, aku memutuskan untuk kembali ke mobil dan mencoba menghidupkannya kembali. Aku berusaha keras untuk mengatasi ketakutan yang melanda, dan akhirnya mobil itu hidup kembali. Kami segera meninggalkan hutan itu dengan cepat, tetapi ketakutan masih terasa di udara. Suara-suara aneh terus terdengar di kejauhan, dan aku merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti kami di belakang. Kami akhirnya tiba di Jakarta dengan selamat, tetapi pengalaman mengerikan itu akan selalu menghantui kami. Apa sebenarnya yang terjadi di perjalanan itu? Apakah itu hanya imajinasi kami yang berlebihan, atau memang ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Aku tidak pernah menemukan jawabannya, tetapi satu hal yang pasti, perjalanan itu akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan bagiku. Dan aku bersyukur bahwa kami semua selamat dari perjalanan maut itu.